yang teguh bahwa dia hidup di dalam pengharapan dan pasti akan menerima sepenuhnya yang dijanjikan Allah begitu. Memiliki bukti bahwa Allah itu ada, nyata dan berkarya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Allah di dalam Kristus. Nah, ini yang seringkali hilang. Memiliki hidup yang bergairah dan setia akan Allah serta terlibat di dalam panggilan imannya. Senang tetapi tidak terlibat di dalam kehidupan panggilan iman begitu. Misalnya memberitakan Injil, misalnya berjuang untuk hidup kudus, mempelajari teologi, melayani gitu kan. Saya terpanggil untuk melayani aja tetapi tidak terpanggil untuk misalnya hidup kudus, ya tidak bisa. Melayani tanpa hidup kudus juga jadi batu sandungan. Atau saya melayani saja, tetapi tidak usah belajar firman Tuhan. Loh, ya tidak bisa. Apa yang membekali kita pelayanan? Atau kita belajar saja, tetapi mengabaikan pelayanan. Gitu kan, tidak mau melayani, menolak pelayanan. Nah, ya tidak bisa juga. Itu bukan ikut terlibat. Begitu. Terlibat itu ya belajar, ya hidup kudus hari-hari, ya melayani gitu. Itu namanya terlibat dan itu teguh gitu. Jadi tidak hanya ada satu aspek di mana kita hidup di dalam panggilan itu. Nah, sekarang kita mau lanjut di bagian ini. Tetapi tanpa iman, nanti kan ayat 1 ya toh? Yang ini ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus itu saya kurang ya. Dia harus tahu atau percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberi upah kepada mereka orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, pertanyaannya begini, kita coba buka lagi di Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, pertanyaannya begini. Sekarang mari kita diskusi. Jadi saya stop dulu share screen saya, buka apa namanya gitu. Silakan Anda bertanya, silakan Anda menanggapi begitu. Kalau dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau saya berbuat baik, dosa enggak? Mari kita diskusikan itu sama-sama. Saya berbuat baik nih, begitu. Tetapi saya tidak mendasarkannya pada iman, gitu. Nah, itu berdosa enggak menurut ayat ini, gitu kan? Yuk kita diskusi, silakan memberikan tanggapan, begitu. Ini yang saya sebut next level. Ketika kita memberikan pendapat atau mungkin bahasa itunya lah, bahasa saya itu mendebat begitu, tanggapan orang itu kita sedang mengartikulasikan ini pengetahuan iman kita begitu. Belajar membagikan. Tadi pagi saya di sinode ada percakapan teologi begitu. Yang saya cek dari dia, yang saya tes begitu bukan pengetahuan teologianya. Kalau pengetahuan teologi itu hafalan. Yang saya tes adalah logika berteologi. Nah, itu beda dengan teologi. Ya, berlogika berteologi itu pasti menggunakan teologi, tetapi pertanyaannya itu akan berbeda. Bukan apa yang Anda tahu, tetapi bagaimana Anda mengintegrasikan antara doktrin yang satu dengan doktrin yang lain. Oke. Roma 14 ayat 23 dan Ibrani 11 ayat 6, gitu kan? Jika tidak ada iman, orang tidak akan berkenan kepada Allah. Berarti semua orang
yang tidak punya iman itu tidak berkenan kepada Allah begitu. Allah tidak berkenan begitu kan. Yang tidak beriman itu siapa? Orang ateis atau orang siapa begitu kan. Dan itu bicara yang Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, dan sebelumnya dia bicara masalah makan dan minum yang bimbang, dia katakan itu dosa. Gila, berat banget begitu. Nah, jadi bagaimana mengintegritaskan iman kita dengan makan dan minum? Bagaimana kehidupan kita itu bisa berkenan kepada Allah. Kalau kita punya iman Kristen misalnya, tetapi berbuat dosa, kan saya berbuat dosa, tapi kan saya orang Kristen, berarti Allah ya berkenan, bahkan saya punya iman. Nah, silakan diskusikan, kasih pendapat begitu. Jika orang berbuat baik tetapi tidak punya iman, apakah Allah tidak berkenan? Sebaliknya, jika orang di dalam iman tetapi tidak berbuat baik, apakah berarti Allah berkenan? Nah, silakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, siapa dulu? Ini yang jadi moderator saya ya, ngasih kesan ya. Pak Har dulu tadi yang kotaknya keluar tuh. Kalau menurut saya perbuatan baik itu saya stop dulu Pak Har. Ini suara apa ya? Suara dua. Pelan. Di saya kenceng banget ya Mas soalnya. Hilang ya. Ya Pak Har, silakan yuk. Menurut saya perbuatan baik itu merupakan anugerah umum. Jadi bisa orang tidak percaya pun bisa melakukan perbuatan baik ya. Dan menurut saya semua perbuatan baik tentu Allah berkenan. Tetapi karena kita juga memperoleh anugerah sehingga kita jadi beriman, itu membuat kita melakukan perbuatan baik bukan atas dasar seperti orang yang belum percaya melakukan perbuatan baik itu. Tapi kalau kita karena kita punya anugerah khusus sehingga kita menjadi orang percaya itu, maka kita melakukan perbuatan baik itu karena kita ingin menyenangkan Tuhan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut yang lain, itu menurut Pak Har begitu. Untuk menurut yang lain gimana? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu menurut Pak Har begitu kan? Ada konteks anugerah perbuatan baik di dalam konteks anugerah umum dan konteks anugerah khusus begitu. Tetapi tadi kalau saya coba menyimpulkan, tolong Pak Har cek kalau kesimpulan saya salah begitu ya. Bahwa semua perbuatan baik itu meskipun dilakukan oleh orang yang tidak beriman, Allah tetap berkenan begitu. Ini ini ada lagi nggak ya? Ada yang mau lanjut? Ngasih pendapat? Menyanggah boleh loh, nggak harus setuju loh. Kita kan diskusi begitu. Kita punya pemikiran apa, silahkan dilontarkan begitu. Halo. Yuk. Ya. Ini Pak, kalau kata saya tuh yang kalau perbuatan baik aja kan, ini mah contohnya kayak orang Buddha lah istilahnya. Mereka tuh berbuat baik kan lebih baik daripada orang-orang lain lah istilahnya mah. Karena mereka juga mungkin punya tujuan untuk mencapai lah gitu ya, supaya dapat lebih baik dari kita juga tuh. Ya lebih dari ya saya bilang udah lebih dari siapa-siapa lah Pak, itulah kalau orang Buddha. Tapi kan mereka tidak berkenan, maksudnya mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, maksud saya tuh mungkin yang maksudnya tidak berkenan kepada Allah tuh yang gini gitu Pak. Itu aja Pak. Yang gini yang gimana maksudnya tuh? Ya maksudnya yang kayak
yang orang Buddha tuh mereka melakukan kebaikan tapi tidak berkenan karena memang mereka tidak beriman, tidak mempunyai iman Kristen gitu. Oh ya, oke. Terus lanjut yang lain ada? Oke. Ada yang lain nggak mau kasih tanggapan? Halo. Yuk, Ko Didi. Gini. Kita kan keselamatan itu karena iman, ya kan? Ya, betul. Iman itu kan iman kepada Kristus, ya. Betul. Jadi kalau kita beriman, itu pasti kita udah punya Roh Kudus. Jadi iman itu berasal dari Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus itu kita pasti melakukan perbuatan kasih. Jadi perbuatan kasih, kalau misalnya kita masih berbuat jahat, itu berarti tidak ada Roh Kudus. Jadi tidak ada iman itu. Tidak ada Roh Kudus, berarti tidak ada iman. Oke, saya tampung dulu semua ya. Ada tambah lagi Ko Didi? Ya itu dulu lah. Saya bahasanya kurang ini apa? Ya. Ungkapannya susah. Saya sih ngerti maksudnya. Nggak tahu yang lain ngerti nggak maksudnya Ko Didi? Pada dasarnya gini, iman itu dari Roh Kudus. Kalau misalnya perbuatan baik itu akan berasal dari Roh Kudus juga. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya iman, itu perbuatan jahat itu akan keluar sendiri. Jadi kalau misalnya orang masih nipu-nipu gitu ya, saya katakan dia tidak beriman. Sebab tidak ada Roh Kudus. Ya. Tidak beriman atau tidak ada iman ya. Iya, kalau masih nipu, masih perbuatan kasihnya tidak kelihatan gitu. Oke, yang lain lagi? Ada yang mau nambahin atau menanggapi, maksudnya menanggapi dari yang teman-teman ketiga teman kita tadi sudah ungkapkan gitu kan? Misal begitu. Saya tidak setuju sama tadi yang pertama siapa? Pak Har karena bla 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 bla, atau tidak setuju sama Ritmi tadi susah nih suaranya, hafal saya. Gitu. Sama atau sama Ko Didi silahkan begitu. Tapi jangan marah loh ya yang tidak disetujui loh ya. Silahkan. Ada lagi nggak? Pak Bay. Yuk. Mungkin kalau menurut saya gini ya, yang di dalam Roma 14 ayat 23 ya, itu teh perhubungannya ke yang ayat 17. Ini nggak tahu ya salah atau enggak ya, tapi menurut saya itu yang di ayat 17 kan dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi hubungannya dengan ayat 23 bahwa dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi menurut saya itu dihubungkannya karena pada saat itu iman itu dikait-kaitkan dengan masalah misalkan makanan, minuman gitu, yang berkaitan dengan hal duniawi gitu, Pak. Gitu. Artinya kalau makan ini, kalau enggak makan ini berarti punya iman, kalau enggak makan itu berarti ya betul, kalau enggak makan babi misalnya itu berarti orang yang beriman, begitu kan? Kayak orang Yahudi kan enggak makan babi, begitu. Saya enggak ngomong orang yang lain loh. Kita ngomong orang yang zaman itu begitu. Iya, pas zaman itu gitu. Begitu. Jadi iman dilihat dari perilaku menunya begitu, bukan makannya tapi menunya begitu. Ya, gitulah maksudnya gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau semua perbuatan baik berkenan kepada Allah, lalu bagaimana kita misal bicara tentang Yesaya 64 ayat 6 gitu, kesalehanmu baik ibarat seperti kain kotor begitu. Berarti ada
kesalehan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, Pak Har lagi? Tadi udah keluar kotaknya soalnya. Atau siapa lagi? Atau mungkin pertanyaan lanjutan dari yang yang tadi dikatakan sama Ko Dedi misalnya. Jadi kalau orang yang berbuat jahat pasti tidak ada Roh Kudus. Nah, bisa enggak orang Kristen berbuat jahat begitu? Bisa enggak orang Kristen masih berdosa? Even Paulus mengatakan di dalam dirinya ada loh kedagingan, dia masih berperang dengan kedagingan begitu. Saya paling nambahin begini. Kalau orang yang belum percaya, dia juga memperoleh anugerah yang sifatnya umum tadi. Sedangkan kita yang dapat anugerah, kita punya anugerah umum dan anugerah khusus. Justru kalau kita nggak melakukan kebaikan, itu justru yang membuat Allah, jadi kita malah double dosa atau double apa tadi, tidak membuat Allah tidak berkenannya double gitu dibandingkan orang yang belum percaya gitu. Karena kan kita udah ada diberikan anugerah khusus sebagai orang pilihan gitu. Sedangkan orang yang di luar orang percaya itu hanya memperoleh anugerah yang sifatnya umum tadi yang diberikan kepada semua orang. Oke, ada lagi? Itu tambahan dari Pak Har begitu kan. Jadi kalau apa namanya? Orang yang beriman begitu, kalau dia tidak melakukan, harusnya melakukan begitu ya Pak Arya. Kalau tidak melakukan dia dosa begitu. Betul. Begitu kira-kira ya. Nah, ya. Itu sama kayak yang di Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya atau pasif, ia berdosa. Jadi pengetahuan itu bukan sekedar menghakimi begitu, membekali, tetapi menuntut. Semakin kita tahu, semakin kita dituntut banyak. Kalau enggak ya enggak usah berbuat dosa lah, diam aja, begitu kan? Itu sudah dosa begitu. Oke, yang lain? Ada yang mau nambahin yang belum? Yang belum bersuara? Atau yang mau tanya boleh, nggak usah nanggapin, tanya lah. Tanya silakan. Jadi nggak harus menanggapi, nggak harus mengeluarkan pendapat, tetapi bertanya boleh. Bertanyanya nggak harus sama saya juga nggak apa-apa. Sama rekan kita tadi yang misalnya, saya kurang jelas maksudnya Pak, maksudnya Bu, silakan. Jadi kita akan diskusi begitu. Oke? Ada yang mau ngasih masukan? Oke, saya mau ngasih pendapat sedikit ya, Pak. Ya, bagus, Jadi, silakan. kalau pendapat saya sih, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya itu berbeda. Karena kalau untuk orang-orang yang tidak percaya di luar Kristus, yang bukan umat Tuhan, maka perbuatan baik itu dilakukan dengan satu harapan bahwa itu akan menutupi dosa mereka, atau mungkin untuk memperoleh keselamatan lain. Ada pahala gitu ya untuk mendapat upah. Jadi mungkin ada konsep yang tentang timbangan mana dosa dan mana perbuatan baik, yang mana yang lebih berat gitu, yang mana lebih banyak. Jadi mungkin motivasinya itu memang bukan murni ingin berbuat baik, tapi karena ada sesuatu, mungkin karena ingin mendapatkan atau yang lain. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita melakukan kebaikan itu bukan untuk memperoleh keselamatan atau bukan untuk memperoleh sesuatu yang membuat kita bisa masuk ke surga. Tetapi memang kita itu melakukan pekerjaan baik itu karena memang kita sebagai bukti iman kita kepada Tuhan.
karena Tuhan sudah menebus kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita memiliki satu kewajiban untuk berbuat baik gitu, karena firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10 ya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sekali lagi ketika kita orang-orang percaya melakukan kebaikan, itu lahir dari kasih kita kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, bukan untuk memperoleh sesuatu, bukan untuk memancing-mancing, untuk mendapatkan pahala dan lain-lain. Itu saja sih Pak pendapat dari saya. Oke, jadi ada perbedaan motivasi antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dua-duanya berbuat baik sih begitu. Tetapi itu beda karena ada motivasi, berarti perkenanan Allah juga berbeda begitu kan. Kira-kira gitu Pak Agus ya, kalau saya nyimpulkan begitu. Ya. Saya mendukung juga pendapat Agus tadi. Perbuatan baik itu buat kita orang percaya satu keharusan yang tidak bisa ditawar gitu. Jadi sesuatu yang harus dilakukan, kita lakukan, dan memang nggak bisa ditawar, itu memang udah konsekuensinya kita sebagai anak gitu. Tuhan gitu. Ya. Oke, ada lagi? Yuk, Kak Dedi silakan. Kalau misalnya ada yang berbuat jahat gitu, apakah dia beriman? Nah, gimana? Terakhir keputus kok dari tadi. Oh, kalau ada yang berbuat jahat, orang Kristen gitu ya, maksudnya Kristen ya, dia masih berbuat jahat, masih menipu gitu, itu termasuk orang beriman atau enggak? Beriman atau tidak begitu ya? Oke, yang lain ada yang mau jawab Pak Dedi? Ada yang coba jawab? Jadi kalau orang berbuat jahat itu termasuk orang beriman enggak begitu? Beriman, Pak. Beriman. Tapi berbuat jahat loh. Berimannya tapi kepada Pak. siapa? Beriman pada siapa? Itu betul. Mamon. Berimannya kan sama siapa? Sama Dewa Tapi kan di sini Pak, kita bicarakan iman kepada Kristus. Nah, ya maksudnya secara lebih detail mungkin kayak mau mengkristalkan, mengartikulasikan omongannya Ko Dedi, apakah orang yang berbuat jahat itu apakah orang yang beriman kepada Kristus begitu ya? Kali ini spesifik begitu. Bisa enggak berbuat jahat begitu? Bisa berbuat jahat, bisa. Artinya dia juga mengingkari imannya sendiri gitu. Melakukan yang enggak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan imannya gitu. Jadi orang yang beriman kepada Kristus bisa berbuat jahat begitu. Jadi taunya orang ini beriman atau enggak dari mana perbuatannya. Kalau baik, orang enggak beriman juga berbuat baik. Kalau dari kejahatannya, orang Kristen juga berbuat jahat begitu. Terus tandanya orang beriman apa? Ada ciri-cirinya apa? Nggak ada ciri-cirinya. Gimana nih? Kalau gitu kita sama dengan dunia dong. Nah ya itu takutnya gimana? Mungkin saya mau menanggapi ya pertanyaan dari Ko Dedi barusan. Nah. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, orang yang percaya kepada Tuhan itu kan ketika kita percaya pada Tuhan menerima Roh Kudus, betul. Tapi kita kan kondisinya masih di dalam dunia ini. Kita masih terdiri dari darah dan daging. Contohnya saya kasih satu contoh di Alkitab bahwa Raja Daud. Raja Daud apakah orang beriman pada Tuhan? Iya. Apakah Raja Daud memiliki Roh Kudus? Iya, saya yakin. Karena dia pernah berdoakan, ya Tuhan janganlah ambil rohmu yang kudus dari diriku. Berarti kan dia mempunyai Roh Kudus. Tapi pada saat yang sama ketika dia melihat Batsyeba, dia begitu menginginkan dia. Dan kita tahu ceritanya ya. Dia kemudian berzina dengan Batsyeba. Kemudian dia merancang suatu strategi menempatkan Uria, suami dari Batsyeba, di medan perang sehingga dia terbunuh dan kemudian dia mengambil Batsyeba. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah orang beriman bisa berbuat dosa, kalau menurut saya jawabannya bisa. Kenapa? Karena manusia oleh Tuhan diberikan oleh Tuhan satu kehendak bebas, free will. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita mungkin akan berhadapan dengan berbagai macam hawa nafsu, berbagai macam godaan. Tinggal kita mau turut siapa gitu. Kemungkinan orang yang beriman tapi berbuat jahat
itu berarti dia belum menjadikan Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya dia. Dia masih ada keakuan sendiri yang mungkin lebih tinggi dari Tuhan di hatinya. Keakuan dia sendiri, nafsu dan keinginan daging dia yang melebihi posisi Tuhan. Sehingga dia lebih menuruti keinginannya untuk menipu, tadi mungkin simpelnya itu untuk ngecia, kasarnya gitu. Dibandingkan menuruti perintah Tuhan. Itu sih, jadi Roh Kudus yang ada di dalam baca pasti berbicara, cuman dia memilih untuk tidak mendengarkan, mengabaikan, dan lebih menuruti hawa nafsunya sendiri. Itu sih dari saya tanggapannya. Tapi kalau misalnya gini, Pak Agus, kalau misalnya dia tidak ditegur sama Nathan gitu ya, Pak Daud itu ya, apakah dia itu, kalau dia tidak bertobat gitu, apakah dia masih beriman kepada Kristus? Nah, memang kalau misalnya Daud tidak bertobat pada saat ditegur gitu. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan Raja Daud hidup terus dalam dosanya gitu, Ko Dedi. Karena di ayat kitab juga ada kan bahwa ayah mana yang tidak mendidik anaknya gitu. Jadi pasti Tuhan pasti memberikan satu istilahnya apa ya? Kalau saya bisa katakan itu teguran atau hajaran gitu kok. Mungkin berupa Nabi Nathan, mungkin Petrus ditegur oleh Tuhan lewat ayam berkokok 3 kali. Jadi pasti Tuhan itu menghajar orang-orang yang dikasihinya gitu kok. Mungkin berbagai macam caranya Tuhan yang tahu ya. Mungkin lewat langsung Nabi Nathan, mungkin dari penyakit, mungkin dari apa, itu istilahnya privilege dan kedaulatan Tuhan gitu kok. Tapi pasti kalau kita ada orang-orang pilihan, pasti kita nggak akan murtad dan pasti Tuhan akan tegur supaya kita bisa kembali lagi ke jalur yang benar gitu kok. Itu sih pendapat saya. Oke. Nggak. Ada yang umpamanya, Iya, silakan. Maksudnya kalau misalnya umpamanya ini kan Daud udah berbuat dosa ini ya. Terus dia ditegur tapi tidak bertobat, apakah dia masih diampunin gitu sama Tuhan? Kalau tidak bertobat nih kasusnya ya, jangan ngomong iya, bertobat. Kasusnya gitu, kan, kan kalau orang jahat itu menipu-nipu itu jarang bertobat. Ini siapa, Pak Bayu atau saya coba mau tanggapi, terserah sih. Dulu dari floor. Nanti saya sekalian, saya masih ganti host lagi soalnya. Mungkin saya yang tanggapi bentar ya Pak ya. Ya, silakan. Pak Dedi, jadi gini kok, sorry ini mungkin agak melantur ke yang lain. Saya menjawab ini berdasarkan teologi dari Tulip yang dari Calvinis yang mengenai unconditional election, tentang pemilihan tak bersyarat. Jadi kita sebagai orang yang menganut paham reform percaya bahwa orang-orang yang sudah Tuhan pilih pada awalnya itu pasti ada orang pilihan, dan ketika orang-orang pilihan itu tetap bisa jatuh dalam dosa, tetapi ketika dia ditegur dia pasti akan bertobat, Ko Dedi. Tetapi orang-orang yang tidak bukan orang-orang pilihan yang Tuhan sudah tentukan, misalkan Firaun, dia udah dikasih tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, terus pengangkatan sampai tulah ke-10, dan akhirnya dia sampai ngejar kan sampai akhirnya mati di tengah laut Teberau yang akhirnya kembali setelah orang-orang Israel menyeberang. Jadi memang kalau orang-orang ini adalah orang yang benar-benar orang yang sudah Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan selamatkan, pasti dia akan bertobat gitu, Ko Dedi. Itu sih. Iya. Ya, kalau bertobat ya. Ya. Misalkan kalau tidak bertobat, apakah dia akan masuk ke dalam kerajaan surga? Misal, maksudnya misal tidak gitu, tidak bertobat. Kalau misalnya kita nggak bicara Daud lah, begitu maksudnya ya. Oke. Oh iya, maksudnya bukan Daud. Orang lain misalnya. Oke. Kalau pendapat saya ya, mungkin yang lain bisa menanggapi juga. Kalau pendapat saya, kalau memang orang itu bukan orang pilihan, dia nggak akan bertobat, ya akhirnya dia tidak akan masuk kerajaan surga. Contohnya siapa? Yudas gitu. Gimana dia 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi makan 5.000 orang, tapi pada akhirnya dia lebih menuruti keserakahannya dia untuk mendapatkan 30 keping perak gitu kan, untuk menjual gurunya. Dan pada hidupnya dia tidak bertobat, sampai akhirnya dia ya udah, kita tahu bahwa dia bukan orang-orang yang istilahnya pilihan bersama-sama dengan Tuhan gitu. Itu sih contoh saya. Mungkin yang lain dari Ko Haryanto atau yang lain bisa menanggapi. Iya, kalau menurut saya memang apa yang dikatakan Agus benar ya. Justru
mungkin ada orang yang hidup di lingkungan keluarga Kristen sekalipun ya, tapi berbuat jahat gitu. Itu justru apakah dia umat pilihan itu yang menjadi pertanyaan gitu. Karena kalau betul-betul dia umat pilihan, pasti Tuhan akan apa yang dilakukan tadi seperti yang aku sampaikan gitu. Tapi kalau dia tetap berbuat jahat terus dan tidak ada pertobatan, ya kemungkinan dia bukan orang pilihan gitu. Atau bisa dipastikan dia bukan orang pilihan gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, karena sudah jam 8:10, saya mau lanjutin, begitu. Satu kali lagi kalau ada. Ini Ko Hernadi, Pak. Hah? Ko Hernadi tadi mau silakan. Jadi kalau tadi ke pertanyaan awal yang tadi sempat disinggung, kan bisa nggak sih orang yang beriman tuh berbuat jahat? Ya pasti jawabannya sih bisa, gitu ya, bisa. Cuman kalau nanti dikaitkan sama orang pilihan atau apapun, ya memang kita ada penjagaan lah. Kita nggak akan terus-menerus berbuat jahat. Jadi kalau buat saya sih intinya sederhananya sih gini. Jadi kalau kita memang sudah benar-benar beriman secara sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka kita masih bisa berdosa, kita masih bisa berbuat jahat. Namanya juga kita natur kita kan berdosa, kita kan masih ada di dunia ini. Jadi tapi yang pasti kita tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Itu aja, karena ada Roh Kudus yang udah menyertai kita, yang akan mengingatkan kita gitu. Jadi pertanyaan awalnya, bisa nggak orang yang beriman itu berbuat dosa, berbuat jahat? Ya bisa gitu. Tapi dia tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Kalau dia terus-menerus berbuat dosa yang sama, terus-menerus berbuat jahat yang sama, ya mungkin itu imannya itu diragukan. Dia benar-benar udah terima Tuhan Yesus atau belum. Mungkin secara sederhana itu aja sih dari saya. Oke, segitu dulu ya. Jadi tetap bisa berbuat dosa, tetapi jika terus-menerus berbuat dosa, ya itu diragukan gitu. Saya bisa dibuat jadi host lagi nggak? Saya mesti share screen ini. Minta tolong yang itu saya dijadikan host sebentar aja. Coba bisa share screen. Oke, thank you. Bentar, saya pindah lagi dulu. Oke. Ibrani 11 ayat 6 dan Roma 14 ayat 23 begitu. Jadi kalimatnya di situ cukup jelas gitu kan, bahwa di dalam iman kita bicara iman di dalam Kristus, kebergantungan kepada Allah, seperti definisi iman kita yang pertama itu membuat Allah berkenan gitu. Nah, iman yang benar membuat kita itu dipertalikan dengan Allah yang benar. Allah yang benar yang mana? Yang memberikan iman. Jadi segala macam perbuatan-perbuatan yang kemudian baik, yang kemudian muncul dari orang beriman adalah dihasilkan karena apa? Karena itu bersumber dari Allah yang benar. Kalau itu bersumber dari Allah yang benar, maka perbuatan-perbuatan itu diberikan dan dipersembahkan dan didasari dari kebenaran itu sendiri dari Allah begitu. Nah, memang benar di dalam kehidupan manusia itu ada anugerah umum dan ada anugerah khusus begitu. Nah, anugerah umum itu diberikan kepada seluruh manusia. Misalnya salah satunya hati nurani begitu. Nah, yang membuat apa? Yang membuat manusia mungkin punya, semua manusia, ya enggak semua sih, tapi secara umum bisa punya rasa keadilan, bisa punya rasa kasih begitu, bisa punya belas kasihan, menolong orang lain dan sebagainya begitu.
Tetapi anugerah-anugerah umum itu tidak membawa kepada iman yang menyelamatkan. Nah, jelas di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi, yang dimaksudkan itu adalah iman yang menyelamatkan. Jadi apa? Memang benar, tidak semua kebaikan itu membawa perkenanan Allah. Jadi apakah semua orang yang berbuat baik, kebaikannya membuat Allah senang? Jawabannya no. Kenapa? Ya lihat ya, jadi Yesaya 64 ayat 6. Ada sifat karakter kasih misalnya. Tetapi apakah kalau orang punya kasih, otomatis itu orang yang punya iman dari Allah? Belum tentu loh. Karena apa? Karena kasih itu bisa muncul berdasarkan karena anugerah umum, bukan karena buah roh. Begitu. Nah, yang membuat Allah berkenan adalah kasih yang berasal dari buah roh. Nah, pertanyaannya memang kadang berat. Kenapa? Kan sama-sama baik. Kenapa kok yang satu berkenan, yang satu enggak? Nah, kita mesti melihat kata berkenan itu pertama-tama harus dikorelasikan ketika itu dikaitkan dengan iman, dikorelasikan dengan dengan anugerah yang menyelamatkan itu. Kadang misalnya begini loh, misalnya ya, saya kasih uang ke anak saya begitu. Lalu anak saya itu saya ajari begitu bahwa kalau namanya uang itu udah boleh dihambur-hamburkan, harus dibelikan sesuatu yang berguna misalnya. Nah, lalu anak saya misalnya membelanjakan uang itu untuk beli buku, sesuatu yang berguna. Tentu saya senang. Kenapa? Karena dia membelanjakan uang, membeli buku yang berguna itu karena apa? Karena hasil ketaatan dari apa yang saya omongkan. Nah, misalnya berbeda dengan misal demikian, gitu. Saya ngasih uang, tetapi misal saya enggak ngajarin apa-apa, gitu. Lalu orang lain yang ajarkan ke anak saya, misalnya di sekolah gurunya ngajarkan kalau punya uang dikasih dedinya itu atau papanya jangan dihambur-hamburkan, tetapi dibelikan sesuatu yang berguna. Nah, lalu anak saya membelanjakan uang itu sebuah buku yang berguna buat dia. Jadi pertanyaannya adalah kasus yang kedua, gitu, itu anak saya membelanjakan sesuatu yang baik karena taat kepada saya atau enggak? Kasus yang kedua loh ya. Kasus yang kedua, anak saya berbuat kebaikan begitu. Tetapi dia karena taat kepada saya atau enggak? Dia taat kepada saya. Kenapa? Karena dia membelanjakan sesuatu yang baik. Kasus yang kedua maksudnya, bukan yang pertama. Gitu. Dia taat sama saya enggak? Ada yang mau ngasih jawaban enggak? Komentar. Ya atau tidak? Halo? Hah? Halo? Anak saya taat kepada saya enggak? Yang kedua, Yang kedua, hah? Kenapa? Jadi gini, saya ulangi. Yang pertama, saya kasih uang ke anak saya. Saya pesan sama dia. Kalau punya uang, itu jangan dihambur-hamburkan, belikan sesuatu yang berguna. Yang lalu anak saya berikan buku, sesuatu yang berguna. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misal, ini ilustrasi. Yang kedua, saya kasih uang ke anak saya. Lalu saya diem aja, pokoknya saya kasih uang gitu aja. Lalu, gurunya di sekolah tahu kalau anak saya, si Evan itu dikasih uang sama saya. Lalu gurunya loh ya, bilang sama anak saya, kalau kamu dikasih uang, jangan dihambur-hamburkan, tapi belikan sesuatu yang berguna. Lalu, anak saya membelikan buku, sesuatu yang berguna buat dia. Itu yang kedua. Nah, pertanyaan saya, yang kedua, kasus yang kedua itu, ketika anak saya itu memberikan sebuah buku, itu karena taat sama saya apa enggak? Yang kedua loh ya.
Saya bisa nggak mengatakan, anak ini baik, kenapa? Ini anak yang taat kepada saya. Dia menghormati saya, menghormati perkataan saya. Bisa nggak? Kasus yang kedua, bukan yang pertama. Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Kan Pak Bayunya nggak bilang. Pak Bayu nggak bilang, iya. Begitu. Nah, menurut saya, menurut kita semua, mana yang lebih menyenangkan saya? Dia melakukan sebuah kebaikan karena taat kepada saya, atau melakukan kebaikan, ya sama baiknya mungkin, tapi karena taat sama orang. Mana yang lebih menyenangkan kita? Yang satu, Pak. Nah, iya. Begitu loh. Jadi, kenapa ketaatan kita itu bisa relatif lebih berkenan di hadapan Tuhan dibanding kebaikan kita lebih berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan kebaikan orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu memiliki pertalian dengan Allah yang memberikan iman itu kepada kita, yang menjadikan dasar kita itu kebaikan. Jadi ketika anak saya itu kasus yang pertama, ketika anak saya itu memberi sebuah buku, apa yang mendasari dia? Bisa dikatakan karena dia taat, karena dia mengasihi papanya, maka dia mentaati. Nah, kalau yang kedua, bagaimana bisa perbuatan baik itu dijadikan satu bukti bahwa anak saya mentaati saya atau mengasihi saya, makanya taat. Enggak, dia mungkin mengasihi gurunya lebih dari mengasihi saya, makanya dikasih tahu gurunya taat, dikasih tahu saya enggak. Itu. Jadi jelas ya, kenapa tanpa iman orang enggak berkenan kepada kebaikan itu enggak tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bagi saya melihatnya ya semacam itu, begitu. Kenapa? Karena ada keterkaitan yang erat, ada satu pertalian, ada pertalian kasih, begitu antara Allah dengan kita. Begitu. Jadi hati-hati, orang yang beriman itu menghasilkan buah roh yang nyata. Jadi segala macam karakternya yang muncul itu akibat dari apa? Kerja dari Roh Kudus di dalam hati kita. Bukan sekedar karena permasalahan moral, tetapi memperoleh sumber kekuatan dasar dari Allah yang memberikan iman itu. Nah, itu bukti. Kenapa? Perbuatan itu bisa menjadi bukti iman. Bukti iman dari apa? Dari Allah yang tidak kelihatan. Loh, kok bisa? Yang bukti itu imannya atau perbuatan kita? Ceritanya begini. Memang perbuatan itu bukti dari kita punya iman. Dan iman bukti dari yang tidak kelihatan. Korelasinya begini. Dari mana saya tahu seseorang itu percaya sesuatu yang tidak kelihatan ketika dia mentaati perintah dari sesuatu atau seseorang atau pribadi yang tidak kelihatan itu. Jadi ketika iman menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, buktinya itu apa? Ya yang dinyatakan di dalam perbuatan itu. Jadi dari mana kita dikatakan sebagai orang yang memiliki bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan? Ya kita berani berbuat, berani membayar harga dari ketaatan kita terhadap kehendak Allah yang tidak kelihatan oleh mata itu. Nah, itu bukti dari iman, korelasi dari iman tanpa perbuatan adalah mati, dengan iman menjadi bukti dari apa yang tidak kelihatan. Termasuk sebenarnya yang Yakobus 4 ayat 17 itu, jika kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Loh, kenapa? Begitu. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Jadi kepasifan itu jelas dianggap dosa. Kenapa? Karena Allah memberikan perintah. Misal seorang prajurit disuruh pergi, misal ke medan perang, misal begitu kan. Lalu dia tidak pergi. Terus
Komandannya bilang gini, ya itu kan namanya sukarela ya toh. Nah kalau dia enggak mau pergi, masa kita harus paksa begitu? Kan enggak bagus dipaksa, pergi harus sukarela. Jadi salah enggak kalau prajurit diperintahkan komandannya enggak pergi? Salah, Pak. Salah, begitu kan? Sama. Kenapa berbuat baik kita tidak lakukan itu dosa? Nah, karena Allah memerintahkan berbuat baik. Diam adalah sebuah pemberontakan di hadapan Allah yang memberikan perintah. Ketidakpedulian, penolakan, pengabaian, bahkan for some extent kadang lupa bisa menjadi dosa di hadapan Allah yang memberikan perintah untuk mengingat perintahnya. Nah, orang beriman yang menghasilkan buah roh, karakter yang baik, yang ingin perbuatan baiknya berkenan, bukan sekedar dia diberitahu baru bukan sekedar taat, tetapi lebih lagi dia mencari tahu. Makanya pemazmur bilang perintah-perintahmu itu aku sukai, begitu. Orang kalau suka dia cari, begitu kan. Jadi orang yang beriman, begitu. Semakin dia dewasa iman, dia bukan sekedar menunggu perintah Tuhan, menunggu untuk dikhotbahin, tetapi mencari perintah itu. Apa sih yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan? Sama halnya dengan pelayanan. Orang yang beriman secara semakin dewasa, dia tidak akan menunggu diperintahkan untuk melayani atau diajak. Dia akan mengatakan, apa yang bisa saya kerjakan untuk melayani? Orang yang tahu bagaimana berbuat baik, orang yang tahu setelah mencari perintah, dia tidak akan menunggu untuk kemudian diperintahkan melakukan perbuatan baik itu. Dia mencari kesempatan untuk melakukan perbuatan baik itu. Nah, itu karakter yang aktif dari Allah yang aktif. Nah, itu nanti saya jelaskan di minggu besok dan minggu berikutnya lagi begitu. Nah, ini sempat ada yang tanya, jadi saya jelaskan sekilas begitu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi itu karena pemberian Allah begitu. Loh, jadi kita itu diselamatkan oleh iman atau oleh kasih karunia? Begitu kan? Jawabannya ya kedua-duanya, tetapi mari kita lihat begitu. Kata oleh itu memakai bahasa Yunani dia. Begitu kan? Nah, dia itu artinya through, melalui. Jadi bahasa terjemahan literalnya seharusnya begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, begitu. Jadi apa? Jadi dari sini kita bisa memahami satu hal, yaitu apa? Dari sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi keselamatan kita melalui iman adalah di dalam Kristus tentunya adalah apa? Kasih karunia Allah atau iman kita ketika kita memiliki iman di dalam Kristus itu adalah cara Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi bisa enggak seorang yang beriman, boleh enggak seharusnya, kalau bisa mah bisa begitu kan, tetapi boleh enggak seorang yang beriman kemudian mengatakan, Tuhan kok kamu enggak hidup saya sulit sih, dapat pencobaan, kok kamu enggak mengasihi saya sih, begitu. Kalau bisa mah bisa ya gitu kan. Kalau boleh apa enggak boleh, saya katakan sih di dalam pergumulan iman sekadang itu diperbolehkan, tetapi harus hati-hati. Belakangnya pemazmur juga kadang berkeluh kesah kepada Tuhan. Itu bagian dari proses iman. Itu nanti saya jelaskan di minggu depan begitu. Tetapi secara sempurna dia tidak akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena ketika dia bisa mengatakan, Tuhan, kenapa hidup saya susah? Artinya dia sudah punya iman kepada Tuhan. Makanya dia komplain sama Tuhan. Dari situ dia seharusnya menyatakan bahwa memahami bahwa Allah sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada dia. Karena apa? Karena dia boleh berkeluh kesah, menyatakan keluh kesahnya kepada Allah. Itu bagian dari kasih karunia. Jadi ketika kita boleh percaya kepada Kristus, itu adalah bukti bahwa Allah
itu mengasihi kita, memberikan kita iman yang menyelamatkan. Dengan cara apa? Nah, dengan cara membuat kita beriman di dalam Kristus. Maka ketika kemudian dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, maka apa yang bukan hasil usaha kita, berimannya kita kepada Kristus, itu bukan hasil usaha kita. Tetapi Allah memberikannya, menganugerahkannya kepada kita. Jadi, iman yang menyelamatkan tidak bisa dilepaskan dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Jadi bisa enggak Allah memberikan kasih karunia yang menyelamatkan tanpa membawa orang tersebut kepada iman yang menyelamatkan atau iman kepada Kristus? Bisa enggak? Kalau iman kepada Kristus adalah bukti dari kasih karunia Allah dan adalah cara Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Jadi bisa enggak ketika Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, yang menyelamatkan itu tanpa membawa orang kepada yang dikasihinya itu kepada iman, tanpa membawa orang yang dikasihnya itu kepada Kristus. Bisa enggak? Bisa enggak? Jawabannya enggak bisa. Enggak bisa. Ketika Allah memberikan kasih karunia, nah kita kembali ke pembahasan di Efesus yang pertama. Grace, karisma, begitu kan? Karis, begitu. Itu kemarin di Filipi yang pasal pertama ayat berapa? 2, gitu kan, kita sudah bahas karis itu adalah kasih karunia itu adalah tindakan Allah yang memberikan kehidupan. Dan ketika kehidupan itu hanya di dalam Kristus, maka ketika dia memberikan kasih karunia itu kepada seseorang, dia pasti pertama-tama tidak bisa tidak. Dia akan membawa orang itu kepada Kristus. Dia bukan memberikan kesehatan, bukan memberikan ini, tetap atau kelancaran atau apa. Tetapi yang pertama, yang pasti diberikan kepada orang yang menerima kasih karunia Allah, yang menjadi objek dari kasih karunia Allah, yang paling mendasar adalah kehidupan. Dan ketika satu-satunya kehidupan itu ada di dalam Kristus, maka pasti Allah akan mengantarkan orang itu kepada Kristus. Kristus yang mana? Itu pertanyaan kita yang pertama, gitu, yang pernah kita tanyakan di PA yang lalu. Kristus yang ada di dalam kitab suci. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Dia itu sebenarnya melalui iman kepada pada Kristus Yesus. Jadi apa salah satu fungsi kitab suci? Memberikan kita hikmat. Yang apa? Yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi keselamatan tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Kristus yang mana? Yang disaksikan oleh kitab suci yang memberikan kita hikmat itu loh. Jadi ketika seseorang diberikan hikmat oleh Allah, apa tandanya? Dia mengenal Kristus. Tidak ada hikmat di luar, tidak ada hikmat yang sejati. Itu di luar Kristus. Nah, kita singkat aja, ini ayat sudah terlalu terkenal begitu. Kita sudah bolak-balik dengar. Gitu kan? Itu kisahnya Petrus dan Yohanes dibawa ke hadapan mahkamah agama karena mereka memberitakan tentang Kristus. Kemudian dia menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit itu, nah kolong langit itu Uranos, itu bisa diartikan langit yang kita lihat kalau kita menengadah ke atas itu langit tempat burung terbang itu loh. Atau yang kedua, Uranos itu bisa diartikan surga, bahwa sebab di bawah kolong surga itu tidak ada nama lain yang kepadanya itu orang dapat diselamatkan kecuali Kristus. Jadi klaim itu bersifat universal, berlaku untuk semua orang. Semua orang yang mana? Yang di bawah kolong surga, yang di bawah kolong langit. Jadi selama orang itu hidup di bawah kolong langit, tidak bisa diselamatkan di luar Kristus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang dapat pergi kepada Bapa jika dia tidak melalui aku. Jadi jelas begitu. Iman yang menyelamatkan itu kasih karunia Tuhan dan selalu mengantarkan kita kepada Kristus. Membuat kita bergantung pada Kristus, membuat kita menempel kepada Kristus begitu. Ya 9 soalnya. Oke, ini nanti minggu depan elemen iman yang saya janjikan. Saya tidak akan bicarakan elemennya saja begitu, tetapi bagaimana itu nanti mempengaruhi cara kita untuk bertumbuh di dalam iman dan cara kita meng-create entah program, entah pelayanan untuk menumbuhkan iman anak-anak kita maupun jemaat yang kita layani. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini minggu depan kita akan bicara khusus masalah ini begitu. Bukan sekedar teoritisnya, tetapi sampai makna strategi praktisnya gara-gara elemen iman itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini. Jadi orang Kristen bisa berbuat jahat enggak? Saya katakan bisa, tetapi ketika dia berbuat jahat tidak bertobat begitu. Kalau orang pilihan pasti bertobat, tetapi kalau tidak bertobat, apakah dia berarti pasti bukan orang pilihan? Saya akan tanggapi, saya katakan belum tentu. Definisi bertobat apa dulu? Kalau tidak bertobat dari sekedar teguran, ya sekedar teguran, dia tidak bisa dikatakan seseorang itu tidak dipredestinasikan. Kita terlalu cepat untuk mengatakan itu. Nanti kalau dia sudah mati dan ketika meninggal tidak di dalam Kristus, silahkan ngomong begitu. Tetapi selama orang itu hidup, artinya dia masih memiliki kesempatan dia untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apakah dia orang pilihan? Kita tidak bisa mengatakan dia orang pilihan, tetapi bukan berarti kita bisa mengatakan dia bukan orang pilihan. Gitu. Orang beriman bisa berdosa tidak? Bisa. Tetapi dia akan peka terhadap dosanya. Mudah untuk dikasih tahu. Mudah untuk bertobat. Dan cara orang menegur juga macam-macam. Begitu. Nathan itu termasuk keras negur. Begitu kan? Tanpa tedeng aling-aling. Begitu. Ya itu orang kamu. Begitu kan? Nah, saya membaca itu di dalam hati yang kudus seorang nabi begitu. Entah ya, saya membaca bagian itu, saya merasakan kemarahan Nathan ketika mengatakan padukalah orang itu. Begitu. Jadi seorang raja tinggi ketika ditegur oleh seorang nabi, dia cepat bertobat. Nah, itu yang menandakan bahwa dia orang beriman. Dia tidak menikmati dosanya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang Roma tadi betul, itu ada kaitannya dengan yang ayat 17. Kerajaan Allah itu bukan masalah makan minum, jangan dilihat menunya. Begitu. Jadi jangan ragu, kalau mau makan ya makan aja. Lakukan itu dengan iman bahwa apa? Bahwa iman saya itu tentang kerajaan Allah itu tidak masalah makan minum. Jadi saya tidak perlu ragu makan minum apa yang saya mau, asal tidak mengganggu kesehatan. Kalau kamu ragu begitu, loh, kamu itu sudah ditebus oleh Kristus. Kasih karunia bukan karena perbuatan. Kenapa kamu ragu malah makan minum begitu? Makan aja begitu. Asal tidak menjadi batu sandungan. Nah, itu masalah lain. Bukan karena keraguan di dalam dirinya Allah berkenan atau tidak, tetapi karena kasih kepada sesama yang tidak dewasa iman begitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? 24:5. Halo? Ada mendengarkan nggak ya?
Belum ada Ada pertanyaan. pertanyaan? Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Yang ada. lain, yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa, bisa? Yuk, kita berdoa yuk. Minta Cik Susan ya, tutup doa bisa ya Cik Susan? Cik Susan. Yo, Yuk, nah. mari kita berdoa. Yuk. Bapak di surga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh mendengar penjelasan dari ya Tuhan. Ya, menggantungkan diri kami Tuhan kepada Engkau. Ya, segala sesuatu kami hanya berharap hanya bergantung kepada ya, kiranya Engkau yang terus berikan kasih yang terus dengan tuntunan hari demi hari. Amin. Amin. Oke, thank you. Minggu depan kita akan masuk ke elemen iman begitu. Termasuk saya akan bahas masalah praktisnya bagaimana nanti kita melakukan proyek-proyek ketaatan untuk menumbuhkan iman kita secara pribadi maksudnya, dan meng-create mungkin bagaimana kita membina iman orang lain itu bisa siapa saja begitu, bisa jemaat dan paling penting keluarga kita begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu nanti gitu. Kita akan dalami pertama-tama kembali ke 1 Timotius 3 ayat 15 begitu, termasuk nanti yang lain gitu. Oke. Sekian dulu. Silahkan kembali ke kehidupan Anda masing-masing. Kalau ke rumah kan Anda sudah di rumah masalahnya. Saya tidak bisa ngomong begitu lagi. Oke, thank you. Thank you, Pak Bayu. Thank you, Pak Bayu. Thank you, Pak Ya, Bayu. ya, Bye-bye. thank you.